Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASP Channel, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses untuk sahabat semua. Mudah-mudahan senantiasa berada di bawah naungan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan episode kali ini, perkenalkan saya Oni Sutarna, biasa disapa dengan Bung One, advokat pada kantor hukum Acep Saifuddin and Partners. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi informasi serta pengetahuan untuk sahabat semua berkaitan dengan dunia hukum, khususnya terkait dengan hukum perdata. Ya, insya Allah saya akan menyampaikan bagaimana tata cara dan alur penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel di bawah ini agar sahabat dapat mendapatkan video-video terbaru dari ASP Channel yang berhubungan dengan dunia hukum. Baik, kita saksikan video selanjutnya. Sahabat ASP Channel, langsung saja saya akan ceritakan bagaimana alur atau prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan negeri. Ya, berangkat dari sebuah perkara atau suatu sengketa, apabila kita menghadapi sebuah sengketa keperdataan, maka kita bisa menyelesaikannya dengan dua jalur. Yang pertama, yaitu bisa kita selesaikan dengan cara non-litigasi. Yang kedua bisa kita selesaikan dengan cara litigasi. Apa itu dengan cara non-litigasi? Yaitu penyelesaian sengketa perdata atau suatu sengketa di luar pengadilan atau di luar persidangan. Ya, jadi kita selesaikan perkara tersebut atau masalah tersebut dengan cara kekeluargaan untuk menyepakati sebuah kesepakatan. Ya. Namun apabila dalam cara non-litigasi atau dengan cara non-litigasi tidak ditemukan kesepakatan atau perkara tersebut atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka langkah selanjutnya bisa ditempuh dengan cara litigasi, yaitu diajukan ke meja hijau, diselesaikan di persidangan pengadilan tingkat pertama. Baik, seperti apa saja alurnya? Yang pertama, tentu harus kita siapkan berkas gugatan atau dokumen gugatan. Apabila kita dalam posisinya sebagai penggugat, tentu harus kita siapkan dokumen gugatan tersebut. Seperti apa formatnya, seperti apa idealnya surat gugatan, nantikan di video yang selanjutnya. Saya akan langsung ke pendaftaran. Jadi setelah surat gugatan kita siapkan, maka kita selanjutnya daftarkan gugatan tersebut di pengadilan negeri di mana tempat domisili dari tergugat itu berdomisili. Misalkan tergugat tempat tinggalnya atau domisilinya di Kota Bandung, maka gugatan perdata tersebut harus kita ajukan di pengadilan negeri di Kota Bandung, ya, seperti itu. Setelah didaftarkan, tinggal kita tunggu relas panggilan atau surat panggilan sidang pertama, ya. Setelah surat panggilan sidang pertama kita peroleh, kemudian kita datang pada waktu dan tempat serta tanggal yang telah ditentukan oleh pengadilan. Setelah surat panggilan sidang pertama kita peroleh, kemudian kita datang pada waktu dan tempat serta tanggal yang telah ditentukan oleh pengadilan. Nah, setelah para pihak hadir di pengadilan, maka majelis hakim akan membuka persidangan secara terbuka untuk umum. Kemudian hakim akan memeriksa identitas para pihak. Dicocokkan kartu identitas para pihak dengan berkas atau dokumen yang ada dalam surat gugatan. Setelah diperiksa identitas para pihak, maka majelis hakim akan menjadwalkan sidang mediasi. Jadi sebelum dilanjutkan, terlebih dahulu ditempuh sidang mediasi. Sidang mediasi ini bisa difasilitasi oleh hakim mediator, non hakim yang memiliki sertifikat mediator, atau ditunjuk langsung oleh pihak pengadilan. Ini diserahkan kembali kepada para pihak. Apakah mereka akan menggunakan hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak itu sendiri yang memiliki sertifikat mediator, atau memilih difasilitasi oleh
hakim mediator yang ditunjuk oleh pengadilan negeri. Apabila dalam proses mediasi itu ditemukan kesepakatan atau tercapai kata damai, maka majelis hakim akan membuat akta perdamaian dan perkara tersebut dinyatakan selesai. Namun, apabila tidak ada kata kesepakatan dalam sidang mediasi, maka perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, tahap selanjutnya apabila mediasi gagal atau tidak tercapai kata sepakat, yaitu dilanjutkan dengan sidang pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Apa yang menjadi tuntutan itu diucapkan atau dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan. Kemudian sidang selanjutnya adalah sidang pembacaan atau penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Nah, dalam jawabannya ini tergugat dapat menyampaikan atau mengajukan gugatan balik ataupun juga menyampaikan eksepsi, bantahan atau taklisan, mungkin saja terkait dengan kewenangan absolut suatu pengadilan atau kewenangan relatif pengadilan, bisa saja disampaikan dalam jawabannya tergugat. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan sidang atau agenda sidang pembacaan atau penyampaian replik yang disampaikan oleh pihak penggugat. Replik ini adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh pihak tergugat pada sidang sebelumnya. Kemudian sidang selanjutnya adalah sidang pembacaan duplik. Duplik ini tanggapan dari pihak tergugat atas replik yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Nah, kemudian apabila setelah proses jawab jinawab ini selesai, kemudian di dalam jawaban tergugat itu ada eksepsi, khususnya eksepsi terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, maka majelis hakim akan terlebih dahulu membacakan putusan sela. Ya, apabila putusan selanya itu diterima atau eksepsi dari tergugat diterima, ya mungkin majelis hakim akan memutuskan perkara itu selesai. Misalkan eksepsi tergugat diterima, ya, kemudian perkara tidak dapat diterima, bisa saja perkara itu selesai. Ya. Namun apabila dalam putusan sela tersebut eksepsi dari tergugat tidak diterima, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pokok perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah pembuktian, sidang pembuktian. Baik itu penggugat maupun tergugat diberikan porsi yang sama untuk menyampaikan bukti-bukti, baik bukti surat ataupun juga saksi-saksi maupun saksi ahli. Ya. Dalam saksi, para pihak itu setidaknya harus mengajukan 2 orang saksi. Ya. Kalau misalkan salah satu pihak atau para pihak hanya mengajukan 1 saksi saja, maka itu tidak dapat dianggap sebagai saksi. Itu sudah betul-betulnya seperti itu. Kemudian setelah selesai pembuktian, pemeriksaan saksi maupun ahli, maka sidang selanjutnya apabila objek sengketa tersebut berkaitan dengan sengketa tanah, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mengagendakan sidang pemeriksaan setempat, di mana majelis hakim dan para pihak itu hadir ke objek sengketa, melihat secara langsung objek sengketanya yang mana, seperti apa, kemudian juga batas-batasnya yang mana saja. Itu adalah sidang pemeriksaan setempat terkait dengan objek sengketa tanah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sidang penyampaian kesimpulan secara tertulis oleh para pihak. Para pihak menyampaikan kesimpulannya terkait dengan proses persidangan dari awal sampai tahapan pemeriksaan setempat, dan diajukan kesimpulannya seperti apa. Kemudian setelah sidang penyampaian kesimpulan dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Setelah selesai rapat musyawarah majelis hakim, maka agenda terakhir adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dibacakan terbuka untuk umum. Terhadap putusan ini, pihak yang kalah diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding atau tidak. Apabila dalam 14 hari tidak mengajukan banding, maka putusan hakim tersebut sudah bersifat inkrah atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Itulah sahabat
alur atau prosedur secara garis besarnya, secara singkatnya bagaimana penyelesaian perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. Baik, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian yang sedang mencari informasi terkait materi-materi hukum, atau mahasiswa, sahabat-sahabat yang sekarang mahasiswa atau masyarakat umum secara keseluruhan. Ya, kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Salam sejahtera, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.